know who I am. You told me you were God. Yes. The God. That's right. Well, bad news. According to my friend, you're dead. I understand, but sometimes that's just how it looks. I promise you, God lives. You let this happen to me. How so? I prayed. I know. I begged you for help. And you think bad things happen to you because I don't care? You didn't listen. Bad things happen all the time. Why don't you help us? I hear you. I hear it all. Why is there war, starvation, poverty, disease, fire, flood, child goes missing? You have more power than you know, Paul. Food can be grown, diseases can be cured, wars ended. When you ask me why all this is happening, start by looking to each other. And that's where I'll be. I need a miracle. No, miracles happen every day. Sometimes the miracle is you. You never know. No. Peringatan adalah pernyataan atau peristiwa yang menunjukkan sebuah kemungkinan masalah atau bahaya yang akan datang. Seringkali peringatan yang paling diabaikan adalah peringatan dari Tuhan. Peringatan pertama yang diberikan Tuhan adalah pada saat penciptaan. Manusia mengabaikan peringatan ini dan harus membayar mahal. Peringatan Tuhan adalah untuk keuntungan kita, untuk membantu dan membimbing kita. Ini juga adalah cara-cara yang Tuhan coba untuk menarik perhatian kita. Yesus memperingatkan para pengikutnya terhadap dosa dan kejahatan. Dia berkata, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu." Dia juga memperingatkan para pengikutnya terhadap orang-orang dan pemimpin agama palsu dan munafik. Peringatan ini untuk keselamatan kita, dibuat karena kasih Tuhan yang besar kepada kita. Inilah 6 hal penting yang Yesus peringatkan kepada kita. 1. Dosa. Kita seharusnya menghindari dosa, tetapi ini bisa menjadi tugas yang berat, karena kita adalah makhluk berdosa. Sebanyak yang kita tidak mau, kita masih berdosa dalam kehidupan kita sehari-hari, karena sifat berdosa yang disuntikkan ke dalam kita melalui kejatuhan. Karena Allah itu kudus, Ia tidak dapat mentolerir dosa. Dan dosa kita memisahkan kita dari Dia, menjadi penghalang persekutuan kita dengannya, dan bahkan menyebabkan kita kehilangan sukacita keselamatan. Dalam Yesaya 59 ayat 2 mengatakan, "Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu, ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu." Yesus memiliki banyak peringatan yang mengingatkan kita tentang sifat dosa itu sendiri. Beberapa di antaranya adalah: Dua, iblis. Ada benteng iblis tertentu yang memenjarakan kita setiap hari yang harus kita waspadai. Peperangan terjadi setiap hari dan iblis menggunakannya untuk menghancurkan kita. Untungnya, Yesus memperingatkan kita tentang iblis dan kemajuannya. Salah satu cara iblis mencoba menyerang kita adalah saat kita sendirian. Hal ini dapat kita lihat dalam tulisan-tulisan Matius. Dia melakukan ini karena dia tahu kita paling rentan saat berada di titik terlemah kita. Alkitab memberitahu kita, maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dia tahu Yesus sendirian dan dia mencobainya. Iblis dapat mendeteksi saat Anda merasa sendirian. Di saat-saat penyerangan ini, dia ingin Anda percaya bahwa Anda sendirian. Pada saat Anda merasa iblis tidak akan meninggalkan Anda sendirian, penting untuk diingat bahwa Tuhan menyertai Anda. 3. Menjadi materialistis. Ketika Yesus berkata, "Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi, ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya." Istilah mengumpulkan sering diyakini berarti memiliki harta.
Tetapi hal tersebut tidak hanya berbicara tentang memiliki harta benda, tetapi tentang harta milik Anda yang memiliki Anda. Dalam perikop ini, Yesus tidak mengatakan bahwa memiliki sesuatu adalah salah, seperti yang sering diyakini banyak orang. Dia memperingatkan agar tidak menjadi materialistis atau membiarkan hal-hal tersebut menjadi lebih penting daripada Tuhan. Tuhan menciptakan kita untuk mencintai sesama dan memanfaatkan harta benda kita. Tetapi seorang materialis menyukai harta benda dan memanfaatkan sesama. Yesus tidak mengangkat kemiskinan sebagai kebajikan besar. Nyatanya, hanya sekali dia menyuruh seorang pengusaha muda yang kaya untuk menjual harta miliknya dan memberikannya kepada orang miskin. Penguasa muda yang kaya dirasuki oleh harta miliknya. Ketika Yesus berkata, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Alkitab mengatakan bahwa dia pergi dengan sedih. Ini adalah ujian untuk melihat apakah Tuhan lebih penting baginya atau harta bendanya. 4. Mereka yang berpura-pura menjadi Kristus. Kristus merujuk pada kitab suci, tetapi Kristus palsu tidak merujuk pada kitab suci. Mereka memiliki daya tarik yang sama sekali berbeda. Seringkali ada motif uang yang terlibat atau motivasi yang sepenuhnya egois. Penting bagi Anda untuk memperhatikan pesan mereka. Kristus palsu membuat seruan yang agak berbeda. Dalam 2 Petrus 2 ayat 18. Tanyakan pada diri Anda pesan apa yang disampaikan orang ini. Jika Anda merasa ada bagian dari pesan mereka yang tidak selaras dengan pesan Tuhan, itu palsu dan Anda perlu menyadarinya. 5. Penghakiman yang munafik. Orang percaya bahwa Yesus mengatakan dalam Matius 7 ayat 1-5 untuk tidak menghakimi. Ini biasanya dalam konteks seseorang melakukan kesalahan, dan orang yang lain menanggapi dengan siapakah saya untuk menghakimi. Kita semua adalah orang berdosa, dan Tuhan memberitahu kita untuk tidak menghakimi, bukan? Berlawanan dengan kepercayaan populer, Matius 7 ayat 1-5 bukanlah larangan terhadap semua penghakiman. Ayat-ayat ini adalah peringatan terhadap penghakiman munafik, bukan penghakiman itu sendiri. Yesus berkata, kita tidak bisa menghakimi orang lain ketika kita bersalah atas dosa yang sama. Apa yang tidak disadari oleh orang-orang adalah ketika mereka menafsirkan ayat ini dengan cara ini. Jika Anda menyelami lebih jauh ke bagian ini, Matius tidak melarang penghakiman, tetapi kemunafikan. Inilah mengapa konteksnya sangat penting. Anda harus membaca teks di sekitarnya untuk memahami ayat tersebut. Apa yang Yesus lakukan dalam perikop penuh ini adalah menghakimi mereka yang menghakimi dengan tidak benar. Kita tahu dari terus membaca ayat-ayat tersebut bahwa kita semua akan diadili dengan ukuran yang sama yang kita gunakan. Jika kita tidak dapat menerapkan standar ini pada kehidupan kita sendiri, kita tidak dapat menerapkan standar ini pada orang lain. 6. Kurangnya kerendahan hati. Dalam Matius 5 ayat 3 berkata, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga." Kebanyakan orang Kristen menafsirkan miskin dalam roh berarti kesalehan palsu yang dipupuk oleh kemiskinan kepribadian atau kekayaan materi. Padahal sebenarnya itu berarti kita harus rendah hati dalam roh kita. Jika Anda mengganti kata miskin dengan kata rendah hati, Anda akan mengerti apa yang dia maksudkan. Dengan kata lain, ketika kita datang kepada Tuhan, kita harus menyadari dosa kita sendiri dan kekosongan dan kemiskinan rohani kita. Kita tidak boleh berpuas diri atau bangga di dalam hati, berpikir bahwa kita tidak terlalu membutuhkan Tuhan. Jika ya, Tuhan tidak dapat memberkati kita.
Alkitab berkata dalam Yakobus 4 ayat 6. Menarik dicatat bahwa Petrus menutup tulisannya dengan peringatan kepada orang-orang percaya. Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu waspadalah, supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tidak mengenal hukum, dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Di sini, Petrus menekankan betapa pentingnya menaruh kepercayaan kita kepada Yesus. Ketika kita mengenakan perlengkapan senjata Allah yang lengkap dan melindungi diri kita sendiri dari cara-cara dunia ini yang menentang Yesus.